PWI tantang Habib Rizik Syihab. Setelah Habib Rizik Syihab menantang para laskar-laskar monyet ini, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Kabupaten Indramayu, menyatakan: 1. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab Baklawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. 2. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, serta mendesak kasus cek mesum Rizik Syihab untuk diajukan ke pengadilan. 3. Menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Siapa kita? Pribumi Nusantara! Siapa kita? Pribumi Nusantara! Siapa kita? Pribumi Nusantara! Indonesia Milik kita! Indonesia Milik kita! Indonesia Milik kita! Reang Wong Termayu. Siap! Reang Wong Termayu. Siap! Reang Wong Termayu. Siap! Gir orang minggir. Tabrak! Gir orang minggir. Tabrak! Gir orang minggir. Tabrak! Apa mau ditabrak? Kamu pikir Indonesia ini cuma milik kalian? Wahai laskar-laskar monyet. Ada-ada aja teman-teman semua. Kasusnya sudah berhenti, ingin dilanjutkan lagi. Ini adalah sekelompok monyet-monyet bayaran teman-teman ya. Mereka-mereka ini para munafik yang dibayar teman-teman. Seperti itu ya. Sama seperti pimpinan mereka, Fuad Pleret, Abbas Buntet, Imaduddin. Mereka semua adalah agen-agen bayaran daripada para oligarki dan juga komunis seperti itu. Kita lanjut video selanjutnya. Gerombolannya si Bekal Nasab ini kepanasan karena ada informasi kabar berita bahwa Ansor dan Banser Wonoboyo atau Kabupaten Temanggung Iya. itu sowan kepada Kiai Syihabuddin karena merupakan ketua FPI Jawa Tengah. Saya kasihan sama si gerombolan Monyet. Bekal Nasab ini yang sudah diracuni otaknya dengan kebencian dan rasisme. Ya. Jadi justru kalau ada Ansor dan Banser kok sowan Kiai, yaitu memang sak mestine, wis sak pase, memang seharusnya begitu. Betul. Untuk meminta nasihat, untuk meminta pitutur yang baik agar menjaga persatuan, menjaga akidah, menjaga kerukunan, ya itu memang seharusnya. Masa Ansor sama Banser disuruh sowan sama dukun-dukun yang macak kiai yang gak jelas, disuruh sowan sama Gus yang Gus itu anaknya kiai siapa. Sekarang ini tidak pernah jelas orang tuanya siapa, kiai itu bukan, tiba-tiba diceluk Gus. Betul. Ngajinya di mana, sudah baca kitab apa saja, sudah hafal hadis berapa, ya, tiba-tiba disebut Gus. Ngaji ora iso disebut Gus, ya apalagi disebut kiai. Pondok orang duwe, santri orang duwe. Bahkan hati-hati dengan sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan pengasuh pondok pesantren. Jangan mudah tertipu, mudah percaya. Dicek dulu pesantrennya seperti apa, dalamnya isinya apa, ngaji apa enggak. Sekarang ada papan nama, ada gapuronya pondok pesantren, ya. Tapi ternyata dalamnya santrinya al-kalamu walafu saja enggak mudeng, baca Quran aja enggak bisa. Isinya ritual, isinya perdukunan, praktek-praktek perklenian. Tapi di situ tulisannya pondok pesantren, padahal pondok pesantren itu selalu identik dengan nahwu sorof, ya, kemudian identik dengan sorokan kitab kuning, ya, membahas tentang fikih, tentang usul fikih, usul al hadis, ulumul Quran, ya. Betul. Itu pondok pesantren. Nah, sekarang tiba-tiba muncul pondok pesantren
luarnya, dalamnya isinya dukun semua, ilmu perdukunan tok, nggak pernah ngaji. Ini Betul, bahaya. dukun Makanya semua ini isinya. Untuk ansor-ansor dan bangser-bangser yang lainnya, semoga segera mengikuti. Yang sekarang masih agak error, ya, semoga kembali pulih waras, kembali tersadar, ya, sowan kepada kiai-kiai NU, ya, kepada ulama-ulama NU, merapat ke barisan-barisan para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Jangan justru merapat mendekat pada kelompok-kelompok rasis seperti begal nasab ini, ya, yang didoktrin untuk benci habaib, untuk benci Yaman, ya. Jadi Ansor sama Bangser ini harusnya sadar bahwa Ansor Bangser itu terlahir dari siapa dan dari mana, ya. Kemudian kalau betul sadar, paham betul, ya, maka pasti akan merujuk kepada kiai-kiai NU, bukan justru malah datangnya sama kiai-kiai yang tidak jelas sanad keilmuannya. Bahkan kiai-kiai yang muncul tiba-tiba, gus-gus yang hanya modal gondrong sama modal pinter gambleh, pinter ceramah, ya. Sekarang ini kalau kiai itu kan selalu identik dengan ngaji, ulama itu selalu identik dengan kebijaksanaan, dengan hikmahnya, ya, dengan Betul. Baca kitabnya, ya, itu ulama. Gus juga demikian, Gus itu selalu identik dengan anak kiai, ya, jangan asal Gus saja, jangan-jangan bukan Gus tapi Dus, ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman Ansor dan Bangser yang lainnya, ikuti jejak Bangser dan Ansor Temanggung itu yang sowan sama kiai, menjaga kerukunan, ya, menjaga kerukunan. Jangan mendekat sama kelompok-kelompok yang mambu-mambu Gadulucu, mambu-mambu Darmo Gandul, ya, kemudian mendekat sama yang identik dengan komunis, malah bahaya. Ingat, Bangser NU itu lahir, Bangser dan juga Ansor itu lahir dari NU, ya. Maka justru tugasnya adalah menjaga ulama, menjaga kiai, menjaga habaib. Habaib itu juga ulama, banyak yang ulama, ya. Jadi untuk para begal nasab, ya, kalian hanya akan menyia-nyiakan waktu, hanya akan Betul. menghabiskan waktu kalian untuk selalu menebar virus-virus kalian, ya, terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin, agar membenci para habaib. Semakin kalian menebar racun itu akan kembali dan akan membunuh kalian sendiri. Insya Allah kaum muslimin akan selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melindungi dan akan diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, seperti fitnah-fitnah Dajjaliyun, kelompok-kelompok yang bersifat seperti Dajjal, seperti kelompok-kelompok begal nasab saat ini. Ya, tanda-tandanya sudah jelas. Adu domba, fitnah, ya, apalagi muncul channel-channel sengkuni-sengkuni yang ada di media sosial itu, di YouTube, ya, konten-kontennya Sengkuni itu kan tokoh yang hanya mengadu domba, provokator, tapi tidak pernah mau perang, ya. Jadi tidak pernah mau perang ini yang keluar di media sosial itu, yang memanas-manasi, provokasi agar umat ini saling berkelahi, agar benci terhadap para habaib. Ini mereka hanya tokoh-tokoh Sengkuni, ya. Mereka ini sebenarnya kan tujuannya ingin melihat kaum muslimin ini saling bunuh, ya, saling berkelahi, saling perang. Mereka akan melukakan. Ini adalah sembunyi-sembunyi yang ada di channel YouTube itu, yang petita-petiti, sok pribumi, sok NKRI harga mati. Itu hati-hati, itu agen-agennya Dajjal. Itu adalah iblis yang berwujud manusia. Jangan tertipu. Semoga Allah menyelamatkan kita. Intinya para Bangser, para Ansor, jangan jauhi para kiai, para ulama dan para habaib. Insya Allah selamat dunia akhirat, ya. Tradisi NU itu menghormati kiai, menghormati ulama, menjaga kiai, menjaga ulama, dan tetap menghormati para habaib. Itu ciri khas
daripada tradisi daripada Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi ke-NU-an. Kalau ada oknum Habib yang tidak benar, ya cukup gak usah ikuti. Ya. Jadi justru Banser jangan dimanfaatkan. Ya, Banser ini tentaranya NU, Ansor ini tentaranya NU, ya, undergroundnya NU, yang afiliasinya lahir dari NU. Ya, makanya jangan sampai meninggalkan kiai-kiai dan ulama-ulama NU. Saya ulangi, ulama ya, kiai yang benar-benar kiai, Gus dan ulama NU, bukan dukun yang macak kiai, ya, bukan PKI yang mengaku NKRI harga mati. Hati-hati ya, Banser dan Ansor, selamat. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan akidah kita semua dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, luar biasa dari Bang Zainal Mustafa ini nasihatnya kepada Banser dan juga Ansor yang tidak error otaknya ya, yang tidak mengikuti daripada Imaduddin Al-Kaburi dan geng begal nasabnya. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.